Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran usul fikih. Untuk kali ini berkaitan dengan bahasan qiyas yang ketiga. Kita sudah lampaui dua pembahasan tentang qiyas dan sekarang sampai kepada pembahasan ketiga. Seperti saya sampaikan di permulaan, bahwasanya yang harus kita pegang dengan konsekuen, dengan istiqomah adalah tentang batasan qiyas itu sendiri. Qiyas ada beberapa batasan yang beragam, tapi pada prinsipnya sama. Yang kita pelajari dua. Pertama di sanawiyah kita pelajari qiyas adalah rodul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi, menarik furu kepada usul, kepada asal. Rodul far'i ilal asli bi'illatin karena ilah, gitu ya, karena ilahnya sama, hukum furu disamakan dengan asal. Tajma'uhuma fil hukmi disamakan dalam hukum karena ilahnya sama. Atau dalam kaidah kedua yang kita pelajari terakhir, istikhraju mislil hukmil madhkuri, mengeluarkan hukum yang sama seperti yang disebut, lima lam yudgar, untuk yang tidak disebut, menarik hukum dari yang disebut untuk yang tidak disebut, bijami'in bainahuma, dengan menyatukan keduanya. Prinsipnya sama. Yang tidak disebut apa? Al-far'u. Yang disebut apa? Al-aslu. Persyaratan ilahnya sama, akibatnya hukum yang sama. Jadi al-aslu kadang-kadang disebut yang disebut. Al-far'u yang tidak disebut. Kenapa tidak disebut? Karena pada zaman Nabi belum ada, baik barangnya ataupun problemnya, masalahnya. Kenapa yang disebut al-aslu? Hal-hal yang sudah berjalan pada zaman Nabi. Itu yang disebut dengan al-aslu. Hukum yang sudah ada di zaman Nabi dan berlaku. Kemudian zaman berkembang, ada hal-hal yang tidak disebut. Dalam pengertian, di zaman Nabi belum jadi masalah, dan di zaman Nabi bahkan belum ada barangnya. Tapi karena masalahnya ada dan barangnya ada, mesti ada hukumnya. Pernah kita contohkan tentang jengkol, tentang fidyah, tentang zakat fitrah. Dengan apa? Apakah dengan kurma? Apakah dengan gandum? Ternyata zaman sekarang bisa dengan beras. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan gandum, dimaksud dengan syair, hinto, atau tamar kurma adalah makanan pokok. Maka beras zaman Nabi belum berlaku, tapi bisa dikiaskan ke gandum yang ada pada zaman Nabi. Itu yang harus kita pegang. Berikutnya pembahasan yang kalian bisa lihat halaman 45. Di halaman 44 pernah kita bahas tentang rukun qiyas. Al-aslu, al-far'u, al-ilah, atau al-hukmu. Al-aslu kadang-kadang disebut juga mustabah bi, kemudian al-far'u mustabah. Ini makis ilaih, ini makis saja. Ini yang dipersamakan, ini yang dipersamai, gitu. Buatnya ini makis ilaih, ini makis. Atau mustabah bih, ini mustabah dalam istilah lain. Yang arti pokoknya ini yang dikiasi, ini yang dikiaskan, gitu. Berikutnya rukun qiyas ada 4 sudah. Kemudian masalah keempat dalam halaman 44, fi syurutil qiyas. Syarat-syarat qiyas. Sudah pernah kita baca, ada 3. 1. Hukum yang al-asal ini maksudnya rukun atau syarat asal. Syarat qiyas sama dengan syarat asal.
Syarat kias di buku sama dengan syarat asal. Apa? Satu, hukum asalnya harus hukum yang berlaku. Tidak boleh hukum yang sudah dihapus. Kedua, hukum yang berlaku itu tentang hukum syara. Tidak ada kaitan dengan hukum adat. Tidak ada kaitan dengan hukum bahasa. Itu syarat kedua. Harus hukum syarat yang jadi asalnya. Yang ketiga, an yakuna hukmul asli ma'dulan bih. La yakuna hukmul asli ma'dulan bih. Si hukum asal itu bukan hukum yang spesifik. Bukan hukum yang dikecualikan. Pernah kita bahas apa? Makan membatalkan saum kecuali orang yang lupa. Itu namanya ma'dulan bih. Secara umum, secara prinsip makan pembatal saum. Tapi ada orang makan saumnya tidak batal. Siapa? Orang yang lupa. Khusus untuk yang lupa saja. Dia tidak bisa jadi al-aslu. Karena hukum spesifik. Hukum yang berlaku khusus untuk kasus tertentu. Klausul kalau di dalam hukum positif. Tidak bisa kias kepada hukum klausul itu. Harus kepada hukum pokoknya. Apa hukum pokoknya? Makan membatalkan saum. Kecuali yang lupa. Yang lupa tidak batal saum. Dan lupa tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Termasuk orang terpaksa. Makan dipaksa makan. Dia harus mengkodok mengganti. Tidak bisa. Dia bebas dari mengkodok. Walaupun makannya karena terpaksa. Tidak bisa dikiaskan kepada lupa. Kemudian pembahasan berikutnya syarat-syarat furu. Yang kemarin syarat furu. Yang pertama syarat furu apa? Tidak boleh mendahului hukum asal. Hukum furu tidak boleh mendahului hukum asal. Kenapa? Furu baru ada setelah ada asal. Bagaimana mungkin si furu ini ada sebelum ada asal? Yang kedua, antakuna ilatu fil farwi musawiyan fil ilati asli. Ilah pada furu harus sama dengan ilah pada asal. Kenapa? Justru yang menjadikan sebab furu jadi sama hukumnya karena ilah. Maka furu dan asal harus sama ilahnya. Yang ketiga, hukum furu harus sama dengan hukum asal. Itu konsekuensinya. Kalau ilahnya sama, hukumnya sama. Tidak boleh ilahnya sama, hukumnya beda. Atau hukumnya ilahnya sama, hukumnya beda. Tidak boleh. Harus sama. Nah, sekarang yang kita akan bahas tentang fi syurutil illati. Halaman 45. Al-mas'alatu sadisatu, masalah ke-6. Fi syurutil illati, tentang syarat illah. Al-awal, yang pertama, antakunal illatu mutarodatan. Ilah itu harus berurut dengan asalnya, harus berurut. Au kullama wujidat wujidal hukmu. Ketika ilahnya ada, maka hukumnya ada. Itu patokannya. Asani yang kedua, antakunal illatu munakasatan. Keadaan ilah itu harus berbalikan. Dalam pengertian kalau kaidahnya sama, sama. Kalau terbalik berbeda, berbeda. Dalam pengertian kalau tidak ada ilahnya, tidak ada hukumnya. Ada ilahnya, ada hukumnya. Sama ilahnya, sama hukumnya. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Tidak sama ilahnya, tidak ada hukumnya. Tidak sama hukumnya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama harus sama. Berurut. Ada. Kalau tidak ada yang kedua, tidak ada juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, asalis an la tuhalifal illatun nason. Nah, ilah tidak boleh bertentangan dengan nas. Walaupun dianggap ada ilah, ingin mengkiaskan, kenapa ada ilahnya? Itu tidak bisa berlaku kalau ilahnya bertentangan dengan nas, dengan dalil, baik Al-Quran ataupun sunnah. Anggapan adanya ilah
tidak bisa jadi sebab kias kalau anggapan ilah itu bertentangan dengan nas, dengan dalil Al-Quran atau Al-Hadis. Li'annaha la tuqawimuhu, karena ilah yang seperti itu, yang bertentangan dengan nas, tidak berlaku, tidak bisa menegakkan, mengadakan kias. Fayuqaddamu alaiha, maka didahulukan yang mana? Nas. Ilah yang tidak sesuai dengan nas, bertentangan dengan nas, itu harus diabaikan. Maka yang dipakai adalah nas. Tidak boleh dengan ilah yang dianggap atau terbukti bertentangan dengan nas. Walaupun sekali lagi dianggap ada nas, kalau ada ilah, dianggap ada ilah, kalau ilahnya bertentangan dengan nas, tidak bisa digunakan kias seperti itu. Karena ilahnya dianggap bertentangan dengan nas. Contohnya apa? Kaqaulu ba'dihim. Seperti sebagian para ulama berpendapat, al-mar'atu malikatun li bad'iha. Wanita itu memiliki dirinya, memiliki tubuhnya. Kalau kalian perempuan ditanya, kalian punya tangan? Punya. Kalian punya kaki? Punya. Kalian punya mobil? Punya. Kalian punya motor? Punya. Kalian punya kantong? Punya. Kita punya sesuatu. Tapi hati-hati, nanti bertentangan dengan nas. Fayasihu nikahuha bi ghairi idzni waliha. Logikanya dia boleh menikah tanpa seizin walinya. Seorang perempuan, dia punya tubuhnya. Ketika ditanya, ini kaki siapa? Kakinya. Ini wajah siapa? Wajahnya. Ini motor siapa? Motornya. Ini mobil siapa? Mobilnya. Ini kantong siapa? Tas siapa? Tasnya. Kemudian dikiaskan. Karena dia memiliki dirinya seperti memiliki benda-benda yang dimilikinya, maka dia katanya boleh nikah walaupun tanpa seizin walinya. Kenapa? Dia punya hak pribadi. Gitu. Dia punya hak pribadi. Dia boleh ngejual kantongnya. Boleh. Dia membagikan uangnya. Boleh. Tapi pertanyaannya, bolehkah dia nikah? Berarti dia menetapkan posisi dirinya dengan menikah. Kan tubuhnya milik dirinya. Tangannya, wajahnya milik dirinya. Maka dikiaskan. Karena dia boleh memberikan tasnya kepada siapapun, boleh menjual motornya sekehendak dia, karena itu hak asasi dia. Maka menikah dengan tanpa seizin wali pun boleh, itu hak dirinya. Kiasan ala bai'i sil'atiha, dikiaskan kepada ketika dia menjual harta miliknya. Seperti menjual tasnya, menjual motornya. Nikah pun ya sekehendak dia karena tubuhnya milik dirinya. Nah, itu tidak boleh. Itu. Kenapa? Mukhalifan liqauli sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan nas. Apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma mra'atin, siapapun perempuan nakahat yang menikah bi ghairi idzni waliha, tanpa seizin walinya, fa nikahuha batilun, maka nikahnya batal. Tidak boleh seorang perempuan nikah tidak seizin walinya. Tidak boleh dengan alasan bahwa dia punya hak asasi, hak privasi. Seperti dia punya kantong, dia bisa melakukan apa saja buat tasnya, kantongnya. Dia punya motor, hak dia memperlakukan motornya, itu hak dia pribadi. Tapi tidak bisa dia mengatakan dengan mengkiaskan jalan pikiran seperti itu, dia boleh memilih menikah dengan siapa saja. Dalam pengertian harus berunding dengan walinya. Walaupun kehadiran wali dalam pernikahan tidak jadi syarat sah
Tapi izin wali itu adalah bagian yang tidak boleh diabaikan. Ada hak wali, ada hak pribadi. Di dalam Islam itu harus seimbang. Tidak boleh hak pribadi mengorbankan hak orang tua dan wali. Dia punya hak karena dia punya jasa keterkaitan dengan kehadiran kita. Tidak boleh ada kias yang bertentangan dengan nas. Walaupun dianggap ada, kalau bertentangan dengan nas itu tidak bisa berlaku. Kemudian kiasnya tidak sah. Sekali lagi, ketika seorang perempuan punya hak pribadi, maka hak pribadi itu tidak sebebas tanpa batasan ketika dia berkaitan dengan milik material, tapi dirinya sendiri, dalam dirinya ada hak wali. Dalam pengertian harus diajak bicara, harus berunding. Maka di dalam Islam wali punya hak, punya kewajiban, kemudian anak pun punya hak dan punya kewajiban. Cara yang paling baik adalah berunding. Carilah calon suami dengan sepengetahuan wali. Sebelumnya disepakati. Itu sebabnya proses pernikahan kan ada proses awal yang namanya khitbah. Itu adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam pengertian ketika seorang perempuan mengabaikan hak walinya. Sekali lagi, izin wali bagian dari yang harus diupayakan oleh seorang perempuan. Kemudian izin wali itu tidak serta-merta mewajibkan hadirnya wali. Tentu ideal ditikahkan oleh wali. Baik ibu, baik ayah, ataupun kakek, atau paman, atau saudara dari arah ayah. Itu adalah wali. Tapi ketika ada halangan dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Jadi yang wajib apanya? Izinnya, bukan hadirnya. Walaupun yang ideal tentu yang menikahkan adalah walinya sendiri. Itu paling ideal dan lebih indah. Andaikan berhalangan boleh mewakilkan kepada pihak lain sang wali itu. Tapi tidak boleh menikah tanpa izin wali. Tidak dengan alasan bahwa seseorang itu memiliki dirinya sebagai hak pribadi, sebagai hak asasi diri. Maka di dalam Islam hak asasi diri dibatasi dengan syariat, karena Allah lebih tahu apa yang baik buat diri kita daripada kita sendiri, karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hormati hak-hak wali. Gitu barangkali isi yang dapat kita simpulkan, bahwa seorang perempuan dia mesti mengajak berunding dan minta izin menikah kepada walinya. Berikutnya saya tulis ada 3 hal yang sejak awal sudah kita perbincangkan, bahwa dalam hal ini akan terjadi perbedaan pendapat. Karena memang wilayah fikih, wilayah ijtihadiyah, yang di sana diperkirakan bahwa bahkan tidak bisa dihindari adanya pertentangan dan perbedaan pendapat, termasuk di dalam hal qiyas. Saya simpulkan ada 3 hal yang kita tulis di depan. Di buku kalian tidak ada, ini sebagai tambahan, walaupun sebetulnya dalam syarat rukun, syarat ilah sudah terkandung makna ini. Cuma sekarang kita simpulkan dalam kaidah yang lebih konkret. Tadi sudah kita bahas selintas-selintas dalam syarat asa, dalam syarat furu, dalam syarat ilah sebetulnya sudah terkandung. Cuma perlu ada penjelasan yang lebih konkret, lebih jelas. Yang pertama, sekali lagi, ini bukan ketetapan baru, bukan sesuatu yang terpisah dari yang tadi. Cuma ini menyimpulkan saja yang dikatakan dalam syarat asal, yang dikatakan dalam syarat furu, yang dikatakan dalam syarat ilah. Salah satunya ini yang biasanya di awal sudah sampaikan, kadang-kadang terjadi kekacauan dalam berpikir. Kenapa? Lepas dari kaidah awalnya. Karena itu saya tulis ulang. Apa sih qiyas itu? Kan tadi sudah disebut berulang-ulang. Maka konsekuensinya adalah kesimpulan yang kita lihat di bawah ini.
di depan. La qiyasa fil ibadati. Maaf. Saya salah tulis. Bukan adat, ibadat, maaf. La qiyasa fil ibadati. Yang sudah nulis diganti, bukan adat, ibadat. La qiyasa fil ibadati. Tidak ada qiyas di dalam ibadat. Sebetulnya konsekuensi dari kaidah awal sudah seperti itu. Kan tadi sudah disebut, furu itu yang tidak disebut. Furu itu yang tidak terjadi, belum jadi masalah, tidak ada di zaman Nabi. Karena ada, harus ada hukumnya, dicari dengan yang disebut yang ada. Itu sebabnya furu dan asal, itu mesti jelas. Itu sebabnya la qiyasa fil ibadati, tidak ada qiyas dalam ibadat. Li'anal asla fil ibadati ghairu makulil makna. Andaikan ada qiyas, andaikan ada ilah dalam ibadat, itu tidak masuk akal, tidak berkaitan dengan akal. Kenapa sholat duhur 2 rakaat? Kan itu ghair makul. Kenapa subuh 2 rakaat dan kenapa duhur 4 rakaat? Kan itu ghair makul, tidak masuk wilayah akal ke sana. Terima saja, itulah ibadat. Itu sebabnya tidak ada qiyas di dalam ibadat. Contohnya, tidak boleh mengkiaskan sholat Jumat ke sholat duhur. Fala tuqasul jumu'atu ala duhri fi masru'iyyati sholati qobliha. Masru'iyyati sholati qoblaha. Tidak bisa mengkiaskan sholat Jumat ke sholat duhur tentang adanya qobliyah. Karena duhur ada qobliyah, kemudian Jumat pun ada qobliyah Jumat. Itu katanya qiyas. Padahal sholat Jumat itu adalah al-aslu. Kemudian duhru al-aslu juga. Jadi tidak bisa mengkiaskan sholat Jumat ke sholat duhur. Persis tidak boleh mengkiaskan sholat ke saum. Saum ke sholat. Saum ke sholat ke saum tidak bisa. Saum bisa diganti dengan bayar fidyah umpamanya. Apakah sholat bisa? Orang tidak sholat sekian bulan diganti dengan fidyah, dikiaskan ke saum, tidak bisa. Itu sebabnya tidak ada qiyas di dalam ibadat. Kenapa? Sholat al-aslu, saum al-aslu. Sholat sudah selesai penjelasannya, saum sudah selesai, Nabi menjelaskannya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada qiyas dalam ibadat. Seperti tadi Jumat ke duhur, saum ke sholat, sholat ke saum, tayamum ke wudu, wudu ke tayamum. Tidak bisa karena masing-masing sudah ada hukumnya, sudah ada ketentuannya yang lengkap. Yang kedua, la yuqasu ma'an nasi. Tidak ada qiyas ketika ada nas. Itu juga sesuai dengan kaidah. Kenapa ada qiyas ketika tidak ada dalam nas? Si furu, si peristiwa, keadaan yang ada sekarang belum ada dalam nas. Ketika tidak ada dalam nas, maka perlu ada qiyas. Ketika sudah ada dalam nas, tidak boleh ada qiyas. Kenapa? Sudah ada nas, ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan fina sudah selesai. Contoh yang konkret, fala yuqasu masul yadaini fitayamumi ala gusliha ila mirfaqaini fil wudu'i. Tidak bisa mengkiaskan mengusap tangan dalam tayamum kepada mencuci tangan dalam wudu. Tidak bisa mengkiaskan mengusap tangan dengan debu dalam tayamum ke cuci tangan dengan air dalam wudu. Li'anna fihi nasun khosun, karena padanya sudah ada nas tertentu.
Buat wudhu ada nasnya, buat tayamum ada nasnya. Walaupun memang dalam tayamum, dalam ayat yang berurut dengan wudhu itu, di wudhu ada batas ilal mirfaqaini, di tayamum cuma menyebut tangan saja. Tapi itu tidak dengan cara kias mengambil dalilnya, tapi harus dengan mujma dan bayan. Berarti tayamum tentang batas mengusap tangan dalam ayat masih mujma, ringkas. Cari batasannya di mana? Pada amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membatasi tayamum sampai ke pergelangan amal Rasul. Yang membatasi tayamum sampai ke sikut itu kias. Maka yang berlaku mana? Yang nas. Saya ulang. Mengusap tangan sampai pergelangan itu nas dari Nabi. Gitu. Nabi mengusap tangan ketika tayamum sampai pergelangan. Kemudian mengusap tangan sampai sikut itu kias dari wudu mencuci tangan sampai sikut. Mana yang akan kita terima? Nas atau kias? Maka yang harus kita terima adalah nas, bahwa Nabi tayamum sampai pergelangan. Kenapa sampai sikut? Karena dikiaskan kepada wudu, dan itu tidak bisa. Kenapa? La kiasa ma'an nasi. Ketika ada nas, maka kias tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, la kiasa ma'al fariki. Saya salah lagi nulis farik. Walaupun tidak salah secara prinsip, tapi akan lebih benar kalau nulisnya farik. La kiasa ma'al farik. Tidak ada kias ketika ada perbedaan. Ketika ada perbedaan masalah, perbedaan nas, perbedaan prinsip, perbedaan posisi ataupun apapun, tidak bisa dikiaskan hal yang berbeda. Tadi kan di dalam syarat-syarat al-aslu sudah, al-far'u sudah, al-ilah sama, juga sudah disampaikan bahwa tidak bisa ada kias dalam hal yang berbeda. Kalau ilahnya sama, hukumnya sama. Hukumnya sama karena kiasnya sama. Ilahnya tidak berbeda, hukumnya tentu akan berbeda. Tidak boleh ada kias dalam hal yang berbeda. Silakan lihat, perhatikan. Li'anna min arkanil kiasi atasawi fil hukmi wal ilah. Tadi yang saya sampaikan. Kenapa tidak boleh ada kias dalam hal yang berbeda? Karena salah satu rukun kias apa? Sama. Sama ilah, sama hukum. Ketika hukumnya sama, akibat ilahnya sama. Maka tidak boleh ada kias dalam hal yang berbeda. Apa contoh kasusnya? Fala yukosu al-aklu fil hadyi al-wajibi awil udhiyah ala manil aklil muzaki min mali zakatihi. Tidak boleh mengkiaskan kebolehan memakan kurban atau hadyu wajib, maksudnya kurban atau hadyu dalam ibadah haji, sembelihan dalam ibadah haji atau kurban. Tidak bisa dikiaskan kebolehan memakannya kepada kebolehan memakan harta zakat. Karena antara kurban, hadyu berbeda dengan zakat. Pernah saya sampaikan bahwa kalau zakat, wa'atu zakat, memberikan zakat, membagikan zakat. Sedangkan kalau hadyu, menyembelih, disebutnya nusuk. Apa nusuk itu? Ibadah dengan cara sembelihan. Itu yang disebut nusuk. Inna sholati wa nusuki. Nusuk itu apa? Ibadah dengan cara menyembelih. Atau dalam kata lain juga nusuk berarti manasik. Maka tidak bisa mengkiaskan hadyu kurban kepada zakat. Kenapa? Karena berbeda. Kurban diperintah membagikan, berarti sang muzaki tidak boleh memakan dan mengambil kembali zakatnya. Tapi apabila yang dilakukan adalah sembelihan seperti kurban,
dan menyembelih udhiyah dalam ibadah haji, maka yang berkurban, yang melaksanakan udhiyah boleh memakannya karena diperintahkan. Kulu watimu wadakhiru, makanlah, bagikanlah, bahkan simpan kalau masih ada sisa. Itu berlaku untuk udhiyah, untuk kurban, karena ibadahnya menyembelih. Sekaligus jadi sebab juga kalau zakat bisa diganti dengan qimah, dengan nilai. Jadi zakat fitrah bukan dengan uang, zakat fitrah dengan makanan pokok. Gandum diganti dengan beras, itu kias. Tapi gandum atau beras dengan uang itu bukan kias, tapi qimah, nilai tukar. Kenapa seperti itu? Karena pada prinsipnya Nabi mengizinkan semua zakat bahkan bisa diganti dengan nilai yang sama. Seperti dalam pinjam meminjam juga. Rasul menetapkan bahwa pinjam meminjam, orang meminjam sesuatu, dikembalikannya boleh dengan barangnya kembali atau dengan nilai apabila rusak umpamanya. Kita pinjam barang, kemudian barangnya pecah. Kalau piring umpamanya ada dua pilihan, beli piring yang baru yang pasti sama, atau kasih uang seharga itu piring yang pecah itu namanya qimah. Dalam semua jenis zakat ada pintu untuk mengganti benda ataupun apapun dengan nilai yang sama, yang senilai dalam bentuk yang sama. Tentu bukan uang saja, apa saja yang senilai atau sama dengan itu. Itu sebabnya dalam kifarat juga ada memberi makan, ada memberi pakaian. Yang prinsip ada qimah yang seimbang dengan itu. Demikian barangkali yang telah kita pelajari dalam kias episode ketiga ini. Kita pelajari tentang rukun ilah. Kemudian dari kesimpulan rukun asal, syarat maksud saya, syarat asal, syarat rukun, dan syarat ilah, kita dapat simpulkan tiga hal. Pertama, tidak ada kias di dalam ibadat. Kemudian tidak ada kias apabila ada nas. Kemudian tidak ada kias apabila ada perbedaan. Justru itu konsekuensi dari kaidah asal. Bahwa yang dimaksud kias adalah menarik furu kepada usul, menyatukan keduanya dalam satu hukum yang sama. Atau mengeluarkan hukum yang sama bagi yang disebut, bagi yang tidak disebut. Itu praktiknya seperti ini. Ketika ada pemahaman yang melintasi itu, berarti dia keluar dari sandaran asal, dari ta'rif asal tentang kias itu sendiri. Itu sebabnya sejak awal saya sampaikan, pegang teguhlah batasan awalnya, supaya ketika kita memahaminya dan terjadi perbedaan, kita bisa kembali kepada kaidah asalnya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita resapi kenapa proses seperti ini akan berjalan dalam kehidupan selamanya. Kenapa? Kias bicara tentang hal-hal yang baru, yang boleh jadi zaman Nabi tidak ada. Tapi ketika ada perilakunya, ada barangnya, ada materinya, mesti ada hukumnya. Hidup berkembang. Jadi gunakan tuntunan syariat dalam hal-hal yang baru dengan metode kias dengan benar. Demikian barangkali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamanya menyertai kita bersama. Semuanya bisa mendapatkan ilmu dari yang kita perbincangkan. Sekali lagi, apabila andai kata ada yang kalian belum jelas benar, bisa disampaikan lewat wali kelas atau cara lain. Sehingga dengan itu saya punya alasan untuk menjelaskan kembali, dan akan saya cari cara untuk lebih menjelaskan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.